saya kritik betul. Dan termasuk keputusan Pak Jimli itu, saya bilang putusan yang kompromistis. Seharusnya dipecat tuh, saya bilang. Coba bayang kepada teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Warta Kota, jumpa lagi dalam program wawancara khusus. Kali ini Warta Kota kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi, yaitu Profesor Musni Umar. Assalamualaikum Prof. Salam, apa kabar? Alhamdulillah Prof. Sehat ya? Sehat ya Prof? Ya. Kalau bicara dengan Prof. Musni Umar ini, kita pasti akan mengaitkan aktivitas beliau di sosial media atau di media sosial, terutama di Twitter yang sangat aktif. Ya, beliau termasuk akademisi yang juga aktif di dunia medsos ya, selain juga tentu menjadi narasumber di media-media mainstream. Prof, kenapa Prof aktif di dunia medsos sekarang ini, Prof? Iya, jadi ini kan terjadi perubahan yang luar biasa masyarakat kita, dan masyarakat itu ingin mendapatkan informasi dari berbagai pihak, dan saya melihat tidak mungkin kita tidak memberi edukasi pada masyarakat. Jadi ada pembelajaran yang kita bisa sampaikan pada masyarakat. Ya, kadang-kadang ada yang salah pahami dan juga tidak menerima, tapi itu wajar dalam dunia demokrasi. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tapi saya meyakini apa yang saya tulis itu lebih banyak yang setuju daripada yang nggak setuju. Begitu. Iya, Prof. Prof, kalau berdasarkan catatan di Twitter kan Prof aktif mulai 2010 atau 2010. 2010 ya? Ya, itu ada ya sekitar itulah gitu ya. Tapi kemudian cukup frekuensi nge-tweetnya itu semakin tinggi pada era mungkin Pak Anies menjadi gubernur setelah itu ya? Ya, itu saya ini sesungguhnya menjadi pendukung Jokowi. Oh, awalnya, Prof? Awalnya. Tahun 2012 itu menjadi pendukung Jokowi, dan saya ini ada 3 buku yang saya tulis tentang Jokowi ini. Ada Bang Jokowi dan Bang Ahok bangun Jakarta Baru. Ya, konflik DKI, konflik sosial di DKI dan solusinya. Itu ada kata pengantar Jokowi. Kemudian saya juga menulis buku Jokowi Satrio Piningit Indonesia. Jadi saya ini pendukung Jokowi, Pak. Jokowi mania atau Jokower lah. Iya, Jokower itu. Tapi kemudian ya sebagai orang akademisi, sebagai aktivis, saya melihat ini dalam perjalanannya tidak sesuai yang saya tulis. Dan akhirnya saya kalau yang baik saya dukung, kalau yang menurut saya tidak cocok, tidak apa, saya bicara, saya tulis. Nah, disinilah Pak Jokowi ini kan banyak pendukung ini, banyak pendukung, maka mereka hajar saya. Dibilang saya nggak kebagian katanya, karena nggak kebagian kekuasaan, maka saya jadi oposisi pada Pak Jokowi. Padahal saya menyampaikan apa yang saya yakini itu tidak benar. Kalau nggak benar ya masa kita akademisi membiarkan. Tapi cara saya mengkritik itu ya ala Jawa lah, agak halus, agak apa. Tapi orang memaknai bahwa saya oposisi keras Jokowi gitu. Jadi Prof Musni ini termasuk pendukung Jokowi ketika beliau datang dari Solo ikut pilkada di DKI. Betul, DKI saya termasuk pendukungnya, dan saya itu baru memahami Jokowi. Jokowi ini orang praktis. Kalau dia buat pengantar itu setengah halaman saja, singkat sekali apa semua dia bukan. Itu 3 buku saya dia kasih pengantar gitu ya. Tapi yang setengah halaman ini isinya padat atau setengah halaman? Iya, nggak begitu padat, nggak begitu padat. Jadi ya, dan di situ saya mulai tahu, oh ini orang sangat simpel, sangat apa gitu ya, simpel ya. Sudah. Jadi dalam perjalanan kepemerintahan beliau itu tidak seperti yang sekarang ini, Pak. Yang sekarang ini akan ada Gunawan Muhammad, ada tokoh-tokoh apa semua itu mengkritik. Saya bilang udah terlambat.
Saya memang pendukung, termasuk mungkin dengan teman-teman yang lain, tapi saya segera sadar, karena kan saya mengikuti perkembangan dari hari ke hari, apa yang dilakukan, dan apa yang saya tulis dalam buku Jokowi Satrio Piningit itu jauh panggang dari api gitu. Apa yang dimimpikan ini kan, saya pernah melakukan penelitian di Solo ya, dan saya ketemu masyarakat bawah itu, ada mimpi mereka akan hadir yang namanya seorang tokoh, seorang putra ya, itu satrio lah gitu, yang akan membawa kebahagiaan, kesejahteraan, kehidupan masyarakat bawah itu lebih bagus. Tapi faktanya setelah beliau menjalankan pemerintahan itu tidak menjadi kenyataan. Nah, ketika saya kritik, orang menghajar pada saya macam-macam, saya tulis sedikit aja jadi bulan-bulanan saya. Tapi ya itulah resiko gitu. Kenapa Prof begitu mudah berbalik dari sebelumnya katakanlah daihat kepada Jokowi, kemudian kalau kita perhatikan kan Prof termasuk yang kritis sekarang ya. Jadi gini, cuitannya mengkritisi Jokowi. Ya, jadi gini Pak, saya itu kan orang akademisi, saya juga aktivis Pak. Saya ini pernah 7 bulan ditahan di penjara di masa Pak Harto, Pak. Jadi saya itu memelihara sikap saya yang terus kritis. Kalau orang benar itu kita dukung, kalau nggak dukung, kalau nggak benar kita sampaikan. Tapi dengan cara yang agak halus lah, dengan apa, tidak menyerang pribadi seperti orang-orang lain gitu. Jadi itu barangkali yang saya jaga dari dulu, dari masa aktivis mahasiswa sampai sekarang saya pelihara, dan kemudian karena perkembangan teknologi yang begitu tinggi, saya tidak punya pilihan kecuali menulis pikiran saya, pandangan saya di Twitter itu. Ada kadang yang sedikit saja, ada kalanya satu artikel yang saya tulis itu, dan saya merasa banyak sekali orang yang di mana-mana saya pergi orang datang menyapa pada saya, apalagi dulu kan sering dimintai pandangan di televisi ya, termasuk di Kompas TV saya dulu, apalagi di TV One dan lain-lain gitu ya. Ya. Apa di mata Prof waktu itu ketika masih katakanlah mengidolakan Jokowi, sisi positif Jokowi waktu itu? Jokowi itu yang pertama saya lihat ini adalah kesederhanaan. Mencerminkan dari rakyat jelata yang kita tahu dari waktu ke waktu itu banyak orang miskin ya, banyak orang susah, makan pun susah, dan itu kita sebagai sosiolog saya merasakan betul itu, dan saya kira inilah barangkali yang akan membawa satu perubahan Indonesia hingga ada yang namanya keadilan untuk semua gitu. Tapi ternyata dalam perjalanannya tidak sebagaimana yang saya tulis dan saya peroleh dari masyarakat bawah tentang harapan-harapan mereka gitu ya. Jadi Prof Musni ini merasa tertipu atau terkecoh? Ya, orang mengatakan saya ini katanya salah apa, terus saya mengatakan ini ijtihad politik ya. Ijtihad itu bisa kita salah, kita masih dapat pahala 1. Kalau kita benar itu artinya dapat 2 gitu. Jadi itu karena banyak sekali yang kritik pada saya. Saya pergi kemana ada seminar, inilah katanya yang membuat Jokowi jadi begini, apa semua jadi presiden, jadi apa karena faktor saya memberi dukungan termasuk di dalamnya lah begitu. Saya bilang namanya kita melakukan ijtihad. Jadi bisa salah, bisa benar. Nah, ini kebetulan benar, tapi saya kan segera koreksi gitu. Sampai menulis 3 buku loh, Prof. 3 buku saya. Itu Jokowi Satrio Piningit itu diluncurkan diluncurkan di Megawati Center. Dengan kata pengantar Profesor Rohmin Dahur ya, orang PDIP. Tahun berapa nih Prof mulai dalam tanda petik tobat nih, dalam tanda petik? Ya, itu tidak begitu lama, nggak sampai 5 tahun saya sebelumnya itu. Karena itu pada periode kedua saya dukung Prabowo. Periode kedua saya dukung, tapi saya tidak menulis buku. Tapi juga sebelum Bapak berjelas tentang perpindahan dukungan itu, apa yang membuat Prof kemudian berubah? Peristiwa apa dari Pak Jokowi itu? Begini Pak Jokowi itu apa yang dikatakannya tidak dilakukannya. Oke, misalnya apa? Misalnya dia bilang saya tidak akan impor. Pak, ini kasusnya kenapa sangat
mendalam dalam diri saya. Waktu di masa Orde Baru itu kan ada ketua Bulog, Kabulognya itu Bedu Aman terkenal. Ya, jadi saya kalau lagi Jumatan mau ketemu pada dia, saya pergi ke Bulog sini dan akhirnya diajak makan, ngobrol. Terus saya kritisi, saya bilang, saya panggil abang, "Bang, kenapa itu impor macam-macam apa semua?" Dia bilang, impor itu bukan kemauan saya sendiri, tapi dalam impor itu banyak komisi di situ, Pak. Ya, saya juga kebagian sebagai Kabulog itu ini ya. Dan itu petinggi-petinggi tidak kebagian semua, termasuk Golkar, dia bilang. Masuk Golkar, maka saya marah ketika saya tidak diangkat jadi menteri katanya di masa Pak Habibie. Jadi ini membekas dalam diri saya. Ini Pak Jokowi kampanye tidak impor. Kenapa impor ramai sekali apa semua? Maka teringatlah saya kasus ini Bedu Amang itu diceritakan bahwa itu banyak komisi di situ, Pak. Jadi menikmati rente ekonomi itu, Pak. Jadi apa yang dikatakan? Coba kalau kita buka di Google itu melarang impor, nggak mau apa semua. Jadi itu salah satu contoh yang sangat membekas dalam diri saya karena saya dengar sendiri dari Bedu Amang. Jadi ini bagaimana mau memperbaiki petani, bagaimana kehidupan kita bisa swasembada pangan kalau orang cenderung impor itu karena ada komisi di situ apa semua. Siapa? Selain impor apa lagi mungkin? Itu ini juga janji beliau. Janji beliau itu kan misalnya ini pokoknya rupiah itu akan ini katanya sekian gitu. Akan ekonomi meroket. Itu nggak menjadi kenyataan. Jadi saya itu kan tiap hari saya mau membaca di media apa semua. Jadi saya bangun itu lihat sampai istri suka marah-marah. Kenapa itu lihat apa semua berita apa semua? Ini apa yang terjadi? Kemudian saya kaitkan apa janji kampanye dengan realitas yang ada. Itu semua tidak ada kenyataan, Pak. Kenyataan. Organisasi yang efisien, yang kecil, kecil. menterinya banyak. Itu tidak akan bagi-bagi kursi katanya kepada menteri. Itu juga kan saya pelajari, Pak. Tapi kemudian teman-teman bilang, wah ini karena nggak kebahagiaan akhirnya mengkritik. Tidak. Saya itu melihat realita yang terjadi gitu. Sungguh-sungguh saya ingin memegang nilai apa yang saya lihat, ya tentu saya sampaikan pada masyarakat dengan cara yang halus lah, Bang. Tadi Prof menyebut Jokowi Satrio Piningit, artinya memang yang dicari-cari oleh masyarakat Indonesia sudah muncul ya. Tapi kenyataannya kemudian berubah ya. Ini berdasarkan pengalaman Prof yang kemudian Prof sendiri mengakui salah memberikan penilaian pada awalnya. Kalau dalam terminologi Jawa juga ada istilah Satrio Wirang tuh, Prof. Jadi pemimpin yang mengakhiri masa kepemimpinannya dengan dipermalukan lah dalam tanda petik. Nah, menurut Prof, Jokowi ini masih tetap sebagai Satrio Piningit atau Satrio apa nih, Prof? Sudah berubah, Pak. Sudah berubah. Jadi saya menulis buku itu berdasarkan inspirasi dari masyarakat bawah itu. Jadi orang Jawa kan mempercayai Satrio Piningit itu kalau dalam Islam itu ada Imam Mahdi akan datang, satu orang yang bisa menyelamatkan orang-orang kecil dan menegakkan keadilan. Nah, ini ternyata beliau kan tidak melakukan seperti yang diimpikan oleh masyarakat. Janji beliau dalam kampanye tidak direalisasikan dalam praktik pemerintahan itu sendiri. Berarti nanti bisa jadi Satrio Wirang dong. Jadi saya itu berpikir ini bisa berbahaya. Karena itu saya mengingatkan juga Pak Jokowi sadar, ingat. Saya selalu mengatakan ini saya ingin sebagai penulis buku Jokowi Satrio Piningit supaya husnul khatimah mengakhiri masa pemerintahan Jokowi itu dengan baik. Tetapi dalam praktek itu makin lama makin jauh. Termasuk misalnya kan ada dalam undang-undang, saya kebetulan pada saat itu saya pernah di DPR ya, Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 bahwa itu tentang bebas dari KKN, dari korupsi-korupsi, pemerintahan yang bersih ya. Itu nggak dijalanin. Dan saya sering mengatakan Pak Jokowi itu
Orde Baru itu, Pak Harto itu jatuh karena KKN. Kenapa dijalankan lagi sekarang ini? Lebih dahsyat lagi, dan Pak Mahfud sendiri ngomong itu lebih dahsyat terjadi di mana-mana. Hanya orang sial aja yang ketangkap, kata KPK, kejaksaan yang nggak sial, yang jadi hal-hal inilah sesungguhnya yang membuat saya mengingatkan itu bukan karena kebencian, dan bukan karena tidak ada jatah. Oh tidak sama komisaris sekali. Atau lain-lain. Tidak ada. Saya kalau mau itu, saya bisa tongkrongin orang, tapi saya pikir saya masih bisa dapat uang lah di sini, rezeki tidak besar, tapi bisa apa gitu ini ya, hingga saya memelihara apa nilai-nilai kejujuran yang saya pilih. Dan itu bukan ini aja, contoh. Saya itu dengan Fahmi Idris, dengan Fadel Muhammad, sekretaris di Departemen Koperasi Wira Swasta di DPP Golkar. Ya, saya dekat sekali sama mereka. Tapi ketika mereka berkuasa, saya jauh, Pak. Saya menjauh. Saya nggak ada minta jabatan, minta proyek, minta apa gitu, nggak ada sama sekali. Jadi mungkin ini barangkali watak saya untuk orang lain itu naif. Orang yang Anda pernah dukung nggak dapat apa-apa, tapi Anda menjauh, justru banyak menjauh gitu. Tapi itu juga yang membuat tak kalah Fahmi Idris udah meninggal sekarang ini, dia tidak berkuasa lagi, dekat sekali pada saya. Bahkan dia panggil ini apa gitu ini ya. Sama juga yang lain. Kalau saya menjadi anak buah dia, mendapatkan rezeki ekonomi dari kekuasaan dia, mungkin dia anggap saya apa itu ini. Jadi mungkin ini hal-hal yang seperti mungkin juga Pak Jokowi pada suatu saat kalau udah nggak berkuasa, kalau saya ketemu dia akan lain. Jadi, Prof, saya dengar juga Prof termasuk tokoh yang pernah diajak ngobrol-ngobrol berkaitan dengan rencana 3 periode Pak Jokowi ya, rencana presiden. Mungkin bisa ceritakan tuh Prof, gimana munculnya cerita itu ya sampai kemudian ada tokoh, ada pimpinan partai politik ya, yang kita tahu juga sekarang masih menjadi ketua umum partai politik yang kemudian sempat menyatakan dukungannya juga terhadap kepemimpinan 3 periode. Nah, katanya jauh-jauh sebelum itu sudah pernah diobrolin oleh istana, Prof. Ya, jadi gini, saya pada suatu saat saya datang ke teman. Teman itu kebetulan ya pokoknya seorang pimpinan lah di lembaga yudikatif. Saat itu ada teman saya, Profesor Dr. Anwar Usman. Di situ kebetulan beliau kan memang dari lembaga Anwar itu. Usman mantan ketua MK ya. MK itu kebetulan teman sekolah saya dekat. Kemudian teman ini mengatakan, tunggu sebentar, ada dari istana katanya. Kemudian saya dibisikin, Mus, kamu kan tiap hari menulis apa semua, jangan kasih komentar, jangan kasih tolak, ini Jokowi itu pasti 3 periode katanya. Wah, saya terkejut, Pak. Karena itu saya saat itu kan ada di DPR ketika ada perubahan amandemen itu sendiri ya, amandemen ya. Terus saya tidak nyaman, bahkan tidak bisa tidur itu karena bagaimana merubah undang-undang dasar nih. Iya, undang-undang dasar ini kan ada. Nah, kemudian saya berusaha ketemu Pak JK. Tapi waktu itu Pak Prof Pak Prof Anwar Usman itu sudah ketua MK ya? Sudah ketua MK, sudah lama ketua MK. Tapi bukan dia yang ngomong, teman saya yang tapi beliau ada di situ. Ada di situ, sampai kita berfoto-foto ada fotonya. Jadi karena saya merasa ini bahaya sekali, ini merubah undang-undang, saya berusaha ketemu Pak JK. Tapi itu tahun berapa, Prof? Izin, Bro. Itu sebelum rame itu mungkin 2 tahun yang lalu. Sebelum rame, bahkan orang belum ada satupun yang tahu, Pak. Sebelum ada muncul gugatan juga ke MK soal 3 periode ya. Jadi ini saya ketemu Pak JK. Saya buat surat ketemu. Saya beritahukan ada informasi yang luar biasa ini ya. Dia bilang nggak mungkin. Walaupun DPR setuju, itu lembaga-lembaga setuju, itu rakyat pasti berontak tidak setuju. Karena beliau ini 2 kali jadi wapres, saya terimalah gitu ya, senanglah bersama. Belakangan ini mungkin 6 bulan setelah itu, hampir 1 tahun terbongkar
ngomonglah ini para ketua-ketua partai politik itu, pokoknya Jokowi 3 periode. Karena dianggap masih dibutuhkan. Masih dibutuhkan lah apa semua. Jadi ini, nah ternyata ini 3 periode tidak berhasil dilakukannya. Perpanjangan juga 2 periode tidak berhasil dilakukan. Karena termasuk Ibu Mega yang nggak setuju lah, setuju. Nah kemudian berita juga kita tahu itu hanya 2 pasang calon. 2 pasang calon dari istana semuanya. Itu kan semua beritakan. Jadi itulah barangkali yang terjadi, dan akhirnya menjadi kenyataan semua rekayasa yang direncanakan itu tidak menjadi kenyataan, tetapi termasuk Anies itu tidak boleh jadi ini. Jadi orang beritahu pada saya, sampai saya itu juga dilaporin ke aparat karena apa gitu ini ya. Ada kaitan di situ lah. Kemudian dibilang, ini Mus, kau jangan dukung Anies. Itu tidak disukai bapaknya. Bapaknya kita udah tahu lah tanda kutip. Tidak ada gunanya. Jangankan jadi calon, apalagi jadi presiden. Calon aja nggak mungkin, nggak usah. Terus saya pikir itu tahun berapa tuh? Oh itu sebelum rame-rame bakal calon. Pokoknya Pak Anies itu setelah menyelesaikan tugas gubernur. Kan beliau selesai masa jabatannya itu 16 Oktober ya. 16 Oktober, tapi tanggal 2 kemudian sudah dideklarasikan oleh Nasdem untuk jadi capres 2024. Jadi sejak itu saya aktif lah membackup pada beliau apa semua, menulis lah macam-macam apa semua. Yang bilang bahwa Bapak tidak setuju Pak Anies jadi capres itu siapa? Itu orang-orang yang lain lah, datang dibisikin pada saya supaya saya berhenti membantah. Ini Pak Anies kartu mati katanya. Tidak disetujui bapaknya, kira-kira kayak begitulah. Nanti kamu susah Mus katanya. Ini kan kamu melawan penguasaan ya apa semua. Terus saya bilang, saya ini orang aktivis. Kalau orang aktivis itu kan ini tidak baik. Ini tidak cocok apa yang kita inginkan. Ini nggak cocok apa semua. Ya kita cari mungkin alternatif lain lah apa semua. Mungkin ini lebih baik. Terus ada yang bilang pada saya, Mus, kamu dijanji apa Anies apa semua? Saya bilang, tak ada janji apa-apa. Saya ini orang bebas aja. Terus kamu dekat nggak dengan Pak Anies? Pak Anies itu dekat semua orang. Dekat semua orang. Jadi saya tidak bisa mengatakan dekat. Kenapa? Saya juga jarang-jarang ketemu. Tapi dia tahu bahwa saya dukung dia. Kan itu aja. Prof, kembali kepada tadi soal isu 3 periode ya Prof. Setelah itu ditolak dan bahkan gugatan ke MK juga ditolak kan. Sepertinya itu tidak berhenti ya upaya untuk melanggengkan kekuasaan ya Prof. Iya, tidak berhenti itu. Tidak berhenti. Mesti dari kalangan istana nggak bisa. Dan saya sempat menulis lagi di X itu di Twitter bahwa inilah perjuangan terakhir Pak Jokowi dengan menyorongkan anaknya gitu ya. Jadi sampai kemudian mengubah pasal itu yang memungkinkan anaknya maju betul. Gitu ya. Nah, disitulah sesungguhnya saya marah sama teman saya itu Anwar Usman ini bagaimana dia melakukan seperti itu. Kan sudah ada ketentuan dalam undang-undang itu 40 tahun. Kemudian menambah frasa baru kecuali terpilih dan sedang menjabat apa semua itu memberi karpet. Jadi saya menulis lagi, inilah sesungguhnya permainan terakhir yang dilakukan Pak Jokowi karena berbagai upaya yang dilakukan itu tidak berhasil. Gitu. Prof. Anwar Usman waktu itu sempat cerita nggak sebelum mengambil keputusan terkait ini atau setelah kemudian diputus oleh MK dia melakukan pelanggaran etik? Sejak itu saya memang jarang. Dia minta pada saya, tolong Mus ketemu pada saya bilang, Bapak kan pejabat, mana bisa saya ketemu di situ Pak? Harus buat surat, saya nggak mau yang seperti itu. Datang aja,
Saya juga nggak pernah melakukannya seperti itu. Tapi saya memantau. Kalau benar saya dukung apa sama. Bahkan waktu beberapa kali saya jadi saksi ahli di sana. Ya beritahukan ini Profesor Muslimin teman saya katanya. Dia pimpinan sidang. Ya kita berbesar hati juga di dalam sidang itu. Tapi ketika beliau melakukan sesuatu yang menurut saya itu tidak tepat, saya kritik betul. Dan termasuk keputusan Pak Jimli itu saya bilang putusan yang kompromistis. Seharusnya dipecat tuh, saya bilang. Coba bayangkan pada teman. Wah, padahal pernah disampaikan ke Prof. Usman langsung? Tidak saya ketemu. Saya menulis saja apa semua. Karena ketemu kan susah gitu. Ketemu. Jadi itulah barangkali yang hal yang menurut saya ini dalam kehidupan ini, terutama para akademisi itu, janganlah jadi pelacur gitu. Kita mendukung tentu ada reasoningnya, ada alasan-alasannya. Kalau kita anggap itu apa yang kita secara rasional gitu, tidak menjalankan lagi apa yang diinginkan publik, apa yang diinginkan oleh konstitusi kita, ya kita kritik saja. Kritik itu bukan menjatuhkan, tetapi meluruskan. Apakah dia dengar atau tidak itu urusan lain. Tetapi paling tidak kita bisa menyampaikan kebenaran. Kebenaran itu sesuatu yang harus terus disuarakan oleh para akademisi yang sekarang ini memilih diam. Jadi saya banyak kritik ini para akademisi, para profesor di kampus-kampus itu. Saya ketemu pada mereka, Mus, kami nggak mau pecah birokrasi kami katanya Pak. Begitu. Jadi akhirnya ini idealisme itu redup karena birokrasi Pak. Saya nggak peduli sama saya. Sampai ada teman, ada orang dari Manado gitu. Dia bilang, Mus, kau itu jangan seperti Rocky Gerung. Kau itu sama-sama rombongan Rocky Gerung itu mau hantam terus. Kasihan kamu punya keluarga, kasihan saudara keluarga kamu apa semua. Tapi saya bilang, beda Anda dengan saya. Anda ini orang birokrat. Saya ini pernah masuk penjara gitu ini ya. Hidup sudah ditempa oleh keadaannya, sudah nggak apa-apa. Prof mungkin sambil ngopi ya, Prof. Ini asik ngobrolin ini nih. Sobat Warta Kota, Prof. Musni Umar selain selama ini juga kritis terhadap Pak Jokowi, tadi juga ada disinggung oleh beliau, termasuk yang sering menyampaikan pandangannya yang seolah-olah menjadi pendukung Pak Anies Baswedan. Nah, kita pengen tahu juga nih, kenapa beliau sekarang lebih banyak mendukung Pak Anies Baswedan, bahkan ketika Pak Anies masih menjadi gubernur. Prof, alasannya apa, Prof? Ini kan dukungannya bukan sekadar sekarang ketika beliau menjadi capres ya, tapi juga waktu menjadi gubernur juga. Jadi begini, beliau Bapak sering pasang badan lah, Prof. Ya, jadi gini, Pak. Saya ini termasuk mendukung Ahok. Oh, sebelumnya saya menulis buku Bang Jokowi dan Bang Ahok bangun Jakarta Baru gitu. Saya itu marah pada Ahok itu ketika dia menggusur orang. Saya diundang salah satu stasiun televisi untuk live di akuarium sana itu. Di Tanjung Priok itu Jadi saya itu menangis di situ, Pak. Tergetar. Ini orang kecil digusurin apa semua. Sementara ada bangunan kondominium di situ. Kenapa nggak dibangunkan seperti mereka itu supaya mereka bisa layak juga? Nah, sejak itu saya marah, Pak ini. Nah, ketika ada pemilihan gubernur, saya lihat ini Ahok nggak bisa dipertahankan. Kemudian kita lihat siapa gitu. Ini juga AHY itu belum ada pengalaman sama sekali di pemerintahan. Ya mirip-mirip lah seperti sekarang ini dia karena anak mantan presiden mau jadi calon di sini. Jadi saya bilang Anies itu dan saya ikut kampanye apa semua. Jadi alasannya itu lebih banyak pada realitas pemerintahan Ahok ini yang menurut saya sangat keras pada orang-orang kecil. Sementara saya kan orang sosiolog. Saya belajar itu bagaimana penderitaan orang susah. Dan ketika terjadi tawuran di Johar Baru di Manggarai, kita ini oleh Pemprov DKI diturunkan Profesor Paulus Wirotomo, kemudian Profesor Imam Prasojo dan saya turun di situ bagaimana supaya tawuran itu tidak ada selesai. Terus
hasil rekomendasi kita sampaikan, ini kehidupan masyarakat yang susah itu harus diperbaiki. Mereka nganggur, tidak ada pekerjaan, jadi hidup gantian tidur malam-malam apa semua. Jadi saya bilang ini yang harus diselesaikan. Jadi ketika Pak Anies menjadi ikut kontestasi, kemudian terpilih, nah disitulah saya juga sempat ketemu, jangan lagi diulangi Pak penggusuran apa semua. Oke, saya bertekad tidak menggusur, tapi tetap melakukan pembangunan. Nah, disitulah akhirnya saya lihat, ini cocok dengan apa yang saya pikirkan berdasarkan hubungan erat saya dengan masyarakat. Jadi di situ kemudian terus saya sempat menulis buku. Saya lupa itu buku yang saya tulis itu tentang pembangunan di Jakarta gitu, pembangunan Jakarta. Tapi tidak menulis pribadi Pak Anies. Saya tidak menulis. Prof berhenti mendukung Ahok itu sama nggak berhenti mendukung waktunya itu saat berhenti mendukung Jokowi? Oh tidak, Jokowi lebih duluan. Jokowi Bang. lebih duluan. Lebih duluan. Bukan satu paket ya? Iya, Ahok itu lebih banyak pada karena saya tidak setuju cara dia keras sekali apa semua ini. Tapi saya sering ketemu dengan beliau. Saya ketemu pada dan dia akui betul bahwa saya ini pendukung beliau karena menulis buku kan. Jadi Prof Musni berhenti mendukung Jokowi karena apa yang diucapkan berbeda dengan yang dilakukan. Tapi kalau terkait dengan Ahok dia berhenti karena perilakunya beliau terlalu keras terhadap rakyat kecil apa semua. Jadi di situ sementara ketika datang Mbak Anies itu dia memang orang-orang yang digusur dibangunkan tempat tinggalnya, bangunkan apa ini apa semua, dan itu nurani saya, cocok yang seperti itu, yang seperti itu. Dia berusaha bagaimana membangun, tidak membeda-bedakan siapapun gitu ya. Jadi semua orang sama gitu ya. Jadi ada orang bilang pada saya dekat dengan, saya merasa Anies itu dekat pada semua orang, siapa aja yang datang dia apa dia. Dalam pandangan Prof selama 5 tahun Pak Anies menjadi gubernur, apakah beliau masih bisa seperti yang Prof bayangkan atau yang Prof harapkan ketika menjadi seorang pimpinan daerah? Saya merasa apa yang saya lihat apa semua itu dia lakukan. Dia lakukan. Misalnya contoh saja, dia membangun, dia ini berusaha sedemikian rupa tidak melakukan korupsi gitu. Sebelumnya itu kan ada teman saya Bambang Wijayanto, ada KPK di situ, komisi apa gitu, pencegahan korupsi gitu. Dan pada saat beliau menjadi gubernur itu, DKI kemudian mendapatkan WTP berturut-turut sampai sekarang. Nah, saya kebetulan menulis buku korupsi itu, ada 2 buku saya. Korupsi musuh bersama. Musuh bersama itu satu. Kedua, korupsi di era reformasi gitu. Jadi saya juga concern masalah yang seperti itu karena saya merasa kalau orang memerintah itu korupsi itu nggak bisa baik itu. Saya bayangkan misalnya kan Anies itu nggak punya uang untuk kampanye gitu. Kalau diambil 5% saja di reproduksi proyek yang begitu besar, itu nggak sulit dia itu untuk kampanye sekarang ini, Pak. APBD-nya kan 80-an triliun. Iya betul, Pak. Nah, Buduan. Jadi itu, tapi dia betul-betul dia bilang pada saya tidak akan menggadaikan saya punya integritas masa. Dia ngomong pada saya dan pernah ketemu langsung? Iya, saya ketemu pada. Kalau Lebaran saya pergi kelas, dia ketemu. Saya bilang jaga ini jangan sampai ada korupsi. Makanya saya taruh Bambang Wijayanto di situ, di situ. Jadi ini barangkali yang membuat kita membuat saya akhirnya kalau begini kita harus pasang badan lah. Pasang badan. Tapi Prof Musni selama Pak Anies menjadi gubernur pernah nggak menjadi komisaris di BUMD atau apa segala macam? Saya kan saat itu jadi rektor, jadi saya tidak pernah datang udah nggak ada gitu. Atau ada program-program kerjasama nggak ada kerjasama universitas tempat nggak ada. Hanya terakhir itu dari Transjakarta saya jadi, tapi itu staf ahli saja. Karena kepakaran saya sebagai sosiolog, karena saat itu kan banyak kecelakaan.
kecelakaan. Jadi bagaimana pandangan Anda sebagai sosiolog? Maka itu hanya satu tahun saja, setelah itu ya selesai gitu. Prof, ini mungkin sudah ke akhir nih Prof. Ini Prof sebagai seorang sosiolog lah ya, tentu bisa melihat kondisi sosial masyarakat sekarang ini ya. Kalau dulu pada pemilu sebelumnya kan ada muncul kelompok cebong dan kelompok kampret. Nah, sepertinya waktu itu Pak Prabowo bergabung di pemerintahan kan berharap itu kelompok itu hilang. Tapi belakangan itu justru muncul kelompok-kelompok baru nih yang dulunya satu kelompok malah menjadi seperti jadi berhadapan-hadapan ini ya gara-gara putusan MK. Nah, Prof melihat kondisi masyarakat kita ini seperti apa nih Prof menjelang pemilu ini nih Prof? Jadi memang saya termasuk prihatin karena orang-orang yang tadinya menyerang pada saya dengan membuli dengan macam-macam itu kemudian akhirnya mereka saling berkelahi gitu. Yang berkelahi gara-gara memperebutkan Jokowi ini sebenarnya. Jadi dari pihak PDIP ini ingin Jokowi tetap pada mereka. Sementara Pak Jokowi sudah melihat sudah dengan Prabowo lah, akhirnya dengan masuk lagi anaknya di situ kan apa semua. Nah, inilah yang membuat gaduh di antara mereka gitu kan mereka. Tapi kemudian beberapa orang ketemu pada saya, kita berteman lagi. Kalau saya memegang nilai Pak, memegang nilai bukan karena saya setuju orang itu, orang ini, enggak, nilai saja. Bapak sampaikan tadi itu kan nilai yang saya pegang, nilai. Sementara mereka ini saya dukung ya, dugaan saya. Ini orang, karena kepentingan. Karena figur atau kepentingan. Iya, karena kepentingan. Karena rata-rata mereka ini, ambil contoh misalnya ada seorang profesor baru jadi dubes kan, dari jadi dubes kemudian jadi staf ahli di suatu lembaga di situ, tapi kemudian sekarang menghantam Jokowi Pak. Saya bilang kalau saya tidak akan melakukan seperti itu, karena sekali lagi saya megang nilai. Tapi kan orang masing-masing kan, lebih banyak pada kepentingan. Saya dapat tamu enggak? Kalau takut ini. Karena gimana, kekuasaan itu sesungguhnya telah membawa suatu partai itu untuk menang dalam pemilu. Ambil contoh misalnya, di masa SBY itu kan partainya kecil tuh Pak. Tapi ketika Pak SBY menjadi penguasa, itu partai ini melejit dan menjadi dominan di DPR. Saya menduga juga PDIP itu mendapatkan juga manfaat besar ketika Pak Jokowi berkuasa di situ. Nah, ketika ini terjadi pergeseran, kemudian ribut sendiri. Tetapi saya melihat ini mudah-mudahan bisa dikendalikan. Kenapa dikendalikan? Bangsa ini besar, Pak. Kita tidak mau kalau di antara kita ini cekcok, apalagi sampai berdarah-darah gitu. Karena itu kita ingin pemilu ini berlangsung jujur, berlangsung adil, berlangsung demokratis. Dan terakhir saya ingin menyampaikan betul, tolong ini aparat kita ini, polisi, tentara, TNI, kemudian ASN, jangan memihak Pak. Anda menjadi wasit yang baik atau menjadi penonton yang baik, karena kalau Anda memihak itu orang lain tahu, akhirnya ribut. Nah, sekarang mulai ribut itu karena gara-gara udah dianggap itu Pak kelompoknya Prabowo itu dibela oleh aparat atau apalah itu. Tapi dugaan saja, saya sendiri belum sampai mau menuduh itu, dan akhirnya ribut kan itu, saling menyerang. Nah, ini yang harus kita jaga. Masalah baliho, masalah spanduk betul itu masalah kecil, belum lagi nanti dikait-kaitkan yang lain. Jadi saya ingin menyampaikan harapan, pesan, mari kita jaga negeri kita ini sama-sama. Kita melaksanakan pemilu kan bukan kali ini aja, tetapi pemilulah yang lebih adil. Dan tentu saya tetap memegang apa yang Pak Jokowi katakan, netral itu. Walaupun orang bilang pada saya, itu apa yang dikatakan, itu yang dilaksanakan sebaliknya gitu. Nah, saya berharap ini betul-betul jangan. Artinya Presiden juga sebaiknya kalau beliau berkata menjaga netralitas segala macam, antara yang diucapkan dengan tindakan politiknya juga sama ya. Itulah harapan masyarakat, harapan kita semua. Walaupun orang bilang pada saya itu nggak mungkin kan itu ada anaknya di situ Pak. Bagaimana dia netral? Tapi saya tetap berprasangka baik lah, berprasangka baik. Kalau sekarang ada 3 calon nih. Apakah itu akan mengurangi
dikotomi di masyarakat atau bagaimana menurut Prof nih? Dari sisi sosial ya, sosial masyarakat. Dari sisi sosial itu justru yang tadinya bersatu itu kan sudah mereka bertempur. Maka saya bilang jadi yang berhadapan justru yang dulunya bersatu ya. Bersatu. Dan yang ini lupa diperhatikan. lupa. Maka saya beritahukan sama termasuk saya itu kita nggak usah ikut di situ, Pak. Enggak, bisa saja namanya politik kan tidak ada teman yang permanen abadi, tidak ada lawan yang abadi. Bisa saja berteman. Jadi jadi itu menggelisahkan sebagian masyarakat kita. Karena mereka yang punya power masing-masing karena punya kekuasaan bertempur di situ, Pak. Dan itu pasti berdampak pada masyarakat bawah gitu. Mudah-mudahan ini disadari semuanya, tapi kuncinya itu satu, aparat tidak boleh dia memihak. Ketika Anda memihak, maka ini akan semakin ramai gitu, Pak. Makin ramai. Kalau dalam pandangan Prof, mungkin terakhir ini pertanyaan dari sisi sosial kemasyarakatan, sekarang ini masyarakat menghendaki pemimpin yang seperti apa, Prof? Kalau menurut saya, pemerintah rakyat itu menghendaki suatu kehidupan yang lebih menghadirkan keadilan, menghadirkan kemakmuran bersama. Jadi kalau sekarang ini kan yang makmur banget begitu. Ini sekarang rakyat bawah itu susah. Mahal, apa-apa semua mahal, beras mahal, semua mahal. Orang ngomong pada saya hanya bisa ngomong melalui tulisan saja, tidak punya daya. Karena saya bilang saya tidak punya kekuasaan. Yang kita dukung juga tidak punya kekuasaan apa semua. Jadi saya bilang itulah harapan masyarakat, harapan masyarakat untuk supaya semua senang. Kan itu bagaimana Anda kaya raya yang lain makan aja nggak bisa. Bagaimana orang mau? Dan tiga pasangan capres-cawapres ini kan sama-sama juga pengen keadilan sosial, kesejahteraan rakyat segala macam. Tapi kan lihat track recordnya, Pak, rekam jejaknya. Bagaimana selama mereka memerintah? Misalnya ingin swasembada pangan, tapi itu food estate aja gagal di situ, itu banyak uang hilang di situ, nggak ada. Itu contoh aja kita sampaikan, bukan menjelekan pada siapa, kan kita juga bicara pada realita gitu ini ya. Oke Prof, terima kasih banyak Prof. Mudah-mudahan bisa kita ngobrol lagi. Demikian Sobat Warta Kota, program wawancara khusus saya dengan Prof. Musni Umar. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol atau wawancara khusus lagi di lain kesempatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Jangan lupa subscribe ya.